Kak, apa kabar nih? Halo, baik baik dong. Gimana kalian lagi sibuk apa aja nih sekarang? Kalau aku sih lagi sibuk kuliah sama kerja aja sih nih. Kalau aku sibuk kuliah aja nih, sibuk mikirin praktikum akhir-akhir ini. Bener banget tuh. Bener ya? Lagi banyak ya, lagi banyak. Nah, oh iya, kalian ini kan dari jurusan Boga ya? Iya. Aku penasaran nih, kenapa sih kalian kok milih jurusan Boga dari antara banyak jurusan yang lain yang ada di UNJ? Kenapa kalian milih jurusan Boga? Coba dulu nih, aku panggil. Bebas. Aku dulu kali ya. Boleh. Nah, kalau aku tuh masuk Boga karena menurut aku ya, kan ilmu bidang di bidang Boga ini tuh nggak bisa mati gitu, bakal terus berkembang. Jadi menarik sih buat aku. Nah, kalau menurut aku ya, kalau dari aku sih kenapa pilih Boga karena kan kuliner itu kan selalu ada dan gak bakal pernah mati tuh. Terus seiring berkembangnya zaman pasti juga berkembang dong. Iya. Jadi ilmu memasak tuh juga bakal berkembang. Kalau dari aku sih kayak gitu. Benar-benar sih. Jadi ilmu Boga itu salah satu ilmu yang timeless ya berarti. Aku setuju sih. Terus sekarang aku jadi kepikiran. Kira-kira kegiatan memasak itu tuh mulai sejak kapan ya? Kegiatan memasak tuh udah ada pas zaman purba. Sumpah selama itu. Berarti kayak sekitar jutaan tahun yang lalu nggak sih kalau dari zaman purba? Yaps, bener banget. Tepatnya sekitar 1,9 juta tahun yang lalu nih. Jadi kegiatan memasak ini udah ada dari zaman purba. Ya, kalau kalian tahu namanya Homo erectus. Tahu gak? Tahu. Hal ini tuh ditemukan dan dibuktikan dengan adanya penemuan alat masak berbahan dasar batu di sekitar gua-gua tempat tinggal si manusia purba itu. Nah, di waktu yang bersamaan juga di manusia purba menemukan api. Nah, mungkin pada waktu itu kali ya mereka coba-coba bikin ngolah makanan mentah itu terus dimasak jadi bisa buat dimakan gitu. Terus kan matang tuh bahannya jadi lebih enak mereka makannya. Jadi kegiatan memasak itu dilakukan terus-menerus deh sampai saat ini. Nggak sampai situ aja ya. Seiring berevolusi manusia, seiring berubahnya zaman, kegiatan memasak ini juga jadi bervariasi gitu. Mulai dari alat yang digunakan sampai teknik memasak yang berbeda-beda gitu kan. Setiap hidangan tuh yang dihasilkan juga pastinya berbeda-beda dong. Iya. Nah, contohnya ya pada tahun 8000 sebelum Masehi sampai 3000 sebelum Masehi, di sini tembikar baru mulai dikenal dan mulai digunakan untuk memasak. Jadi masaknya itu pakai pot tanah liat gitu loh, kayak tradisional banget gak sih? Iya. Terus lanjut ya, pada tahun 4000 sebelum Masehi, orang Mesir mulai menggunakan ragi sebagai pengembangan kue. Terus pada tahun 6000 sebelum Masehi, ada Raja Assyria, namanya Raja Sardanapalus. Tahu nggak kalian? Enggak sih, belum kenal. Beliau itu ngadain kompetisi masak dengan hadiah yang tahu nggak berapa? Berapa sih emang? Berapa? Coba. Tunggu dulu. Hadiahnya itu pakai kepingan emas. Wah, banyak kali ya kalau raja ya. 100-an deh. Wah, Kayak 300 gak sih? salah. Salah. Sumpah Berapa salah. sih emang? 1000 keping emas. Wah. Gila, itu kalau ikut sekarang kaya sih. Kaya banget, kaya miliar. Terus ada apa lagi? Mungkin pada tahun 206 sebelum Masehi di Cina ditemukan mesin penggiling. Nah, itu zamannya dinasti Han. Nah, penemuan mesin penggiling ini yang jadi asal muasal ditemukannya mie. Tadi kan kue ini ya pakai ragi. Nah, sekarang mie nih. Lalu di tahun 25 sampai 200 sesudah Masehi mulai ada pemanfaatan logam untuk pembuatan kompor di Cina. Baru deh di tahun 1400 sampai 1500 menu makanan mulai bervariasi dan jadi berkembang pesat. Nah, setelah menu berkembang pesat nih, di tahun 1950 di Konstantinopel, kafe pertama tuh dibuka. Nah, kemudian pada tahun 1742 di Amerika, ini zamannya udah mulai maju nih. Jadi udah ada tuh yang namanya buku bacaan. Nah, dari buku bacaan itu muncul deh buku masak yang pertama, yang judulnya itu The Complete Housewife. Yes, lalu di tahun 1795 mulai ada namanya pengalengan makanan. Sebenarnya ini tuh ditujuin untuk kayak mengatasi masalah yang kesulitan suplai makanan gitu, kayak misalnya tentara-tentara perang gitu kan. Jadi kan susah ya kalau mereka harus masak dulu gitu kan. Jadi harus ada pengalengan gitu kan, biar juga awet gitu. Nah, jadilah ini diterbitkan ide ini untuk mengalengkan makanan untuk mempermudah distribusi makanan. Baru di tahun 1810 ditemukan bahan pengawet makanan. Bener banget. Nah, masuk 1914 nih, pertama kali ditemukan kompor listrik.
Kemudian maju lagi ke tahun 1905, sorry ya, ditemukan botol plastik. Kemudian di tahun 1947 ditemukan nih microwave. Nah, pokoknya di abad 20 itu banyak banget ilmu teknologi yang udah berkembang pesat. Jadi yang berdampak banget nih, berdampak banget ke dunia masak. Jadi kita tuh bakal mengolah makanan tuh jadi lebih efisien dan lebih cepat. Wah, ternyata sejarah memasak itu panjang banget ya, udah kayak sejarah negara. Iya dong. Benar dong. Iya. Berarti kemajuan ilmu dan teknologi itu berpengaruh banget kan sama kegiatan memasak. Iya dong, pasti banget. Dari manusia purba yang nggak bisa masak ya, cuma makan-makan bahan mentah doang nih. Jadi bisa masak, terus eksplor macam-macam teknik masakan, terus eksplor lagi ke bahan dan alat memasak, sampai ada pada akhirnya kita tuh ada di era yang sekarang, yang tinggal pakai aja. Jadi kayak apa yang kita pengen bikin tuh tinggal pakai aja gitu kan. Iya. Karena alat-alatnya juga sudah mendukung juga gitu. Apalagi sekarang kita udah gampang banget nih kalau urusan kuliner. Kayak kita mau masak, kita mau beli bahan makanan pun pasti dipermudah banget. Kayak di mana-mana tuh pasti ada. Alat-alat elektronik pun juga semakin canggih nih. Jadi kita bisa dengan mudah kalau mau ngolah bahan makanan gitu. Nggak kayak dulu nih, kalau kita mau bikin roti, dulu kan harus kita panen gandumnya dulu, kita tumbuk dulu gandumnya sampai jadi halus, sampai jadi tepung, kemudian kita bentuk lagi sampai jadi adonan, terus difermentasi berhari-hari, kemudian baru kita panggang. Oh, itu jelas, berarti dulu tuh kalau mau makan roti aja kayak susah banget. Iya, perjuangan ya. Susah banget. Banget itu. Kalau sekarang kan kita tinggal beli tepung, kita adonin, pakai mixer aja deh, gampang banget kan tuh, nggak usah pakai tangan, pakai mixer aja, terus pakai mesin proofing, terus di oven pakai oven elektrik kan, terus Udah jadi ya. Jadi benar. Berarti kayak sekarang tuh udah benar-benar sangat dipermudah ya semua. Banget sih. Anyway, ngomong-ngomong soal kemajuan teknologi, yang kan yang seperti yang udah kita ketahui, teknologi sekarang kan udah sangat maju banget. Nah, berhubungan dengan kemajuan teknologi, aku ini pernah dengar istilah yang namanya komputerisasi bidang kuliner. Bisa nggak kalian jelasin komputerisasi bidang kuliner itu apa sih? Mungkin aku ya, aku dulu ya. Oke. Jadi kalau sepemahaman aku ya, komputerisasi bidang kuliner itu keadaan di mana bidang kuliner ini menggunakan sistem komputer atau perangkat lunak. Jadi kayak gunanya itu untuk mencapai tujuan tertentu gitu loh. Biasanya tuh digunain sama perusahaan atau industri-industri besar. Kayak misalnya pembuatan mie instan gitu kan. Terus kayak pabrik mie instan ini kan produksi mie instan pasti dalam kuantitas atau jumlah yang besar kan. Nah, kebayang nggak sih kalau misalnya yang ngerjain tuh full manusia gitu, nggak ada alat. Kalian pasti gempor nggak sih? Gempor banget kan, capek kayak harus ngadon dulu gitu-gitu, nggak ada bantuan alat, capek pegel. Jadi ya harus pakai alat itu. Nah, poin plusnya lagi nih, kan kalau mesin komputer itu kan otomatis kan. Jadi kayak misalkan bubur dimasukin udah masing-masing 3 gram nih. Jadi bakal meminimalisir buat human error. Daripada kalau manusia kan kayak harus satu-satu gitu, ribet kan. Kalau mesin komputer nih langsung aja gitu, banyak. Benar sih. Nah, terus kalau untuk sistem komputerisasi gitu, ada nggak sih kayak landasan yang mengatur supaya dia tuh benar-benar tetap stay gitu di mempertahankan kualitasnya? Ada dong pasti ya, setiap itu pasti ada. Nah, yang punya kewenangan itu untuk mengatur itu namanya FDA, bagian FDA. Peraturannya itu dibagi-bagi, ada yang bagian makanan, obat, dan kosmetik. Terus pengendalian mutu khusus untuk produk bayi. Ada juga tentang manufaktur, yaitu kayak packing dan makanan manusia, peraturan penanganan air minum kemasan, sama peraturan pengolahan makanan yang dikalengkan gitu. Oh, jadi di balik teknologi yang canggih, ternyata tetap harus ada standar ketentuan yang jelas ya? Ya harus dong, soalnya kan buat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan oleh program komputer sih. Iya. Oh iya, by the way, dari tadi kan kamu bilang nih kan, ada tugas praktikum akhir yang susah nih. Emang praktikumnya tuh praktikum apa sih? Spill. Jadi tuh ya, kita ada praktikum buat fusion food gitu. Oh, fusion food. Kayaknya aku pernah dengar deh, fusion food. Tapi apa ya fusion food tuh? Itu loh, kayak misalkan makanan yang satu nih, sama makanan yang digabung. Oh gitu. Itu gampangnya, cuman buat
yang lebih rincinya tuh kayak perpaduan atau kombinasi dua makanan dari beda negara atau lebih jadi satu hidangan yang baru. Gitu. Terus tujuannya tuh apa sih fusion food itu? Tujuannya tuh untuk mengkomunikasikan budaya dalam bentuk media makanan gitu. Selain itu, hidangan fusion juga terlihat lebih menarik karena biasanya disajikan dengan modern gitu kan, seiring berjalannya waktu. Pasti kan orang-orang juga pengennya ngeliat kayak enak dilihat, enak dipandang gitu kan. Nah, fusion food ini juga merupakan bentuk kreasi chef terhadap hidangan yang ada. Oh gitu. Seru juga ya fusion food itu. Yoi, seru dong. Nah, setahu aku fusion food itu ada beberapa jenis kan ya? Iya, ada. Ada 3 jenis fusion food itu. Oh, apa aja sih Pak lo? Nah, yang pertama tuh ada fusion food tipe 1. Fusion food tipe 1 itu perpaduan antara hidangan dari negara satu dengan negara lain gitu. Kayak misalkan nih jjajangmyeon. Nah, itu perpaduan dari mie khas Cina dengan cita rasa khas Korea nih. Kemudian ada fusion food tipe 2 yang dimana perpaduan antara dua jenis makanan yang menghasilkan hidangan baru. Misalkan rendang teppanyaki, rendang dari Indonesia dan teppanyaki itu dari Jepang. Dan yang terakhir itu fusion food tipe 3 yang dimana perpaduan antara hidangan yang sudah ada dengan suatu budaya yang telah ada. Misalkan kayak menu-menu McD itu lo tau gak sih? Tahu, yang kayak ayam kimchi bukan? Nah, Oh, berarti menu-menu di McD yang kolet-kolet itu, yang menu barunya itu masuk ke fusion food. bisa bilang gitu. Kayak misalkan ada menu McD namanya McFlurry Topon, tau gak? Tahu. Sering ada di ini. Itu enak, itu enak. Itu enak loh. Kayaknya dilihat-lihat nih, aku kayak tertarik banget ya sama fusion food. Apa mau bikin gitu? Kayaknya aku mau coba hasil praktek kalian nanti aja deh. Ya udah deh, nanti ya kalau misalnya aku udah nemu resep yang pas nih, aku bagi deh. Tapi dikit ya. Tunggu. Resep yang pas berarti kamu harus uji coba terus gitu. Iya, jadi kayak gimana ya? Kan kita harus paduin dua hidangan. Nah, jadi tetap harus diuji coba gitu, cocok atau enggaknya, rasanya tuh bakal balance atau enggak gitu loh. Iya. Sama penyajiannya nih, kalau fusion food harus modern dan estetik. Kayak misalkan kamu tuh bisa nyajiinnya tuh kayak bambu menjulang ke atas, atau bisa juga digulung atau dibentuk roller gitu, atau enggak sekreasinya chefnya aja deh harus gimana. Terus buat tuang sausnya tuh juga bisa dituang bagian tengah terus ditarik pakai sendok atau pakai brush atau pakai piping begitu. Terus untuk kuantitasnya tuh kalau nyajiin tuh jangan terlalu banyak gitu kan. Ada yang namanya 3D plating, jadi hidangannya tuh disajiin tuh 3 potong gitu dalam satu plating. Pokoknya ya nggak harus 3 sih, tapi intinya ganjil gitu. Oh, ganjil. Biar menarik aja. Udah fix. Kayaknya aku mendingan cobain hasil kalian aja sih. Boleh gampang lah ya. Satu itu mah gampang, tinggal kontak-kontak kita aja. Iya. Kalau makasih loh. Iya. Oh iya, ini karena udah durasi ya, kalian kan juga pada sibuk banget nih ya. Aku mau ucapin terima kasih banyak karena kalian udah mau nih datang ke podcast aku, terus udah sharing banyak banget ya kan, dari tadi yang kita bahas dari mulai sejarah memasak sampai ke fusion food. Ini ilmu aku udah nambah banyak banget sih. Sama-sama Cecil. Cecil. Makasih loh udah diundang ke podcast kamu. Kita senang banget. Pakai banget. Soalnya kan kita bisa kayak sharing ilmu-ilmu gitu kan, apalagi ke para penonton. Oke, makasih banyak ya Pando dan Nika. Jadi karena kalian kayaknya udah mau gak sabar ya mau bikin fusion food nih. Jadi aku berterima kasih banyak. Semoga nanti kita punya kesempatan ya untuk collab lagi di next time. Iya, sama-sama Cecil. Sama. Terima kasih ya. Terima kasih. Iya.